Oh itu kan bener kan, orang-orang tuh lagi ngaji Yasin 3 kali biar keinginannya terjawab. Yang pada ngaji. Oke, kita lanjut. Derajat kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum data entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain. Mana nih? Mana ini benar? Nah, kayak gini. Pegawai dan departemen. Yang ini nih 1,1, 1,n, 0,1, 1,1, 1,1. Nah, itu disebut derajat kardinalitas. Nah, ini gimana sih maksudnya 1,1 di sini 1,n? Nah, aku jelasin ini doang ya. Misalnya ini. Nah, di sini ada pegawai, relasi, ini relasi departemen. Pegawai berhubungan dengan departemen. Hubungannya apa? Nah, ini. Tadi kan ada yang baru masuk. Gak tahu kan yang ini yang maksudnya ini apa. Nah, hubungannya tuh bekerja untuk. Jadi cara bacanya gini. Pegawai bekerja untuk departemen. Gitu. Kemudian di sini ada 1,1. Jadi kayak gini. Pegawai nilai minimum, nilai maksimum. Oh, itu kan ada Kang Ferry. Ya Mas telat yang nggak bisa record ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Maaf, sinyal Iya ini. nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Ini dari record siapa ini? Dari record siapa? Nggak ada yang record. Oke, kurik. Tapi nanggung Mas, nggak apa-apa dah. Nanggung nggak sih ini kalau mau di record? Oke. Seadanya ya. Kalau nggak usah di record juga nggak apa-apa Record, pokoknya. record Pokoknya nggak? Aku ingin ikut aja. nggak usah nggak apa-apa deh untuk yang ini. Oke. Nggak apa deh. Nah yuk Bismillah. Oke. Aku pengen anak-anak fokus di sini soalnya. Nah di sini ada mana tuh mousku? Mousku mana? Ini. Nah ini. Nah di sini mouse-nya hilang lagi dong. Benar. Nah ini. Jadi 1,1 ini dibacanya gini. Nilai minimum, nilai maksimum. Isinya bisa 0, 1, n. Jadi nilainya tuh kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak ya n. 3 nilai isinya. Termasuk yang nilai maksimum. Oke, ini aja deh. Tapi ini kelihatan nggak sih? Nah, ini. Ini nilai maksimumnya juga gitu. Jadi dia isinya 0, 1, atau n. Oke, Mas Adam. Kemudian, itu kan isinya sama ya. Jadi kayak gini. Berapa pertanyaan ketika kita membuat derajat kardinalitas kayak gini. Berapa banyak pegawai yang bekerja untuk departemen? Jadi, berapa jumlah minimum pegawai yang bekerja untuk departemen, berapa jumlah maksimum pegawai yang bekerja untuk departemen. Jadi, karena setiap pegawai bekerja untuk satu departemen, jadi minimumnya tuh 1. Jadi bukan 0. Jadi setiap pegawai itu pasti bekerja untuk departemen. Jadi minimumnya itu 1. Terus maksimumnya 1. Kenapa maksimumnya 1? Karena setiap pegawai hanya bekerja pada satu departemen. Kayak gitu. Jadi satu pegawai sama departemen. Nah, beda sama yang di sini. Jadi kayak gini pertanyaannya kalau yang di sini. Berapa pegawai, berapa jumlah minimum pegawai yang bekerja di departemen? Satu. Bentar. Berapa minimum?
pegawai, berapa minimum pegawai, ya benar, berapa minimum pegawai yang kerja di departemen itu satu, terus berapa maksimum jumlah pegawai yang bekerja dalam satu departemen, banyak, banyak, karena lebih dari satu, jadi artinya satu departemen di sini bisa diisi lebih dari satu pegawai, jumlahnya satu minimal, minimal satu, jadi satu departemen itu minimal ada satu pegawai, jadi bisa lebih karena di sini ada n, gitu cara bikinnya. Atau ada yang masih pusing? Untuk yang di sini kita aku habis kita bahas bener-bener ya. Nah kalau bahas cuman korelasi kayak gini tuh gampang untuk relasi ya, tapi yang bener-bener tuh derajat kardinalitas itu bikin rancu banget. Assalamualaikum. Ini boleh nanya nggak ya? Iya boleh emang nggak Kameri? Oke. Balik ke itu apa tadi derajatnya itu. Nah, yang itu. Hmm. Itu tuh ngambilnya itu dari mana? Itu ada satu, terus ada kan ada nilai maksimum, terus ada nilai minimum itu kan, ya. Ada satu, Mm-mm. ada n. Nah itu Mm-mm. ngambilnya dari mana? Kok ya dia bisa tahu kalau ini satu, kalau itu n gitu loh. Mm-mm. Itu. Nah untuk nilainya tadi kayak 0, 1, n itu kan emang udah ketentuannya ya nilainya kayak gitu. Isinya kayak gitu tuh udah ketentuannya. Nah, untuk yang ngisi 1,1, 1, n itu siapa? Kita. Kita yang nentuin. Bisa aja di sini 0, bisa aja di sini 1, bisa aja di sini 1, di sini 1. Itu terserah kita karena kita yang bikin dan bikinnya sesuai dengan SOP perusahaannya. Nah, tadi udah paham ya kan, Mas? Oke, oke, yang tadi ya Terus satu lagi ya. iya Di Bangga. kan itu ada itu ngambilnya dari mana itu referensinya itu loh, maksudnya kok dia bisa dapat patokan ada nol ada satu gitu. Oh, 0, 1, N itu hubungannya nanti sama ini. Kayak kayak banyaknya hubungannya nanti. Hubungannya data ya, ini bukan hubungan antara entitas kalau udah ngomong derajat kardinalitas, tapi udah bahasnya masalah data. Jadi satu data pegawai yang di sini bekerja untuk satu departemen di sini. Paling banyak juga satu, minimal juga satu, satu data. Sedangkan yang di sini satu data departemen itu ada satu pegawai paling dikit dan paling banyak ada banyak pegawai. Kalau nol kayak gini berarti bisa aja pegawai itu enggak mengepalai. Kan di sini pegawai mengepalai, kan departemen. Nah, kalau di sini ada nol, kan enggak berarti di sini artinya enggak semua pegawai mengepalai departemen. Paling banyak itu satu, satu pegawai mengepalai departemen. Dan di sini juga kayak gitu bacanya. Jadi satu departemen dikepalai oleh satu pegawai. Paling banyak juga satu, paling dikit juga satu. Jadi cuma satu. Kayak gitu ceritanya. Oke, matur suwun ya, udah Ya, udah paham ini, sama-sama. alhamdulillah. Iya ada yang tanya nggak? Aku tadi ada yang nanya ya, aduh maaf ya. Minum dulu kak, iya udah minum tadi. Origin K sama primary K penulisannya sama atau beda kak? Kalau di RT ya, ceklek, ceklek. Nah ini. Nah kayak gini teman-teman. Nah kalau dia di tabel induknya, di entitas induknya, garisnya itu satu garis kayak gini, seret, ini namanya primary K. Tapi ketika udah dua kayak gini garisnya di bawah, itu namanya origin K. Itu ngebedainnya. Lihat ini, lihat cek. Ada apa, Gis? Oke, Hari Wahyu udah ya. Kak, kenapa nomor KTP yang jadi origin key di tabel departemen? Kenapa bukan primary key departemen yang diletakkan di pegawai? Teklek mana ya tadi? Ya, itu di mana sih tadi? Di sini ya.
Kuliah dulu ya. Cing, 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 cing. Sebenarnya apa ya? Bentar. Kenapa enggak nomor KTP ditaruh nomor departemen ditaruh sini? Kayak gitu ya. Sebenarnya bisa juga kayak gitu. Terga itu biasanya terserah kamu sih. Biasanya kelihatnya dari full kayak gini. Gini. Tapi kalau aku pasti aku taruh di ini, di departemen. Kenapa? Karena menurut aku tabel pegawai itu benar-benar biodatanya pegawai gitu. Jadi aku pengen dia tuh isinya oriented, benar-benar isinya data pegawai. Sedangkan kalau di tabel departemen kan dia juga punya ini jumlah pegawai. Ini bisa aja kamu bisa masukin eh, ID-nya yang di sini, primary key-nya tabel departemen ke tabel pegawai, bisa kayak gitu. Cuman yang ini nggak kehitung bakal. Ini bakal nggak kehitung. Yang jumlah pegawai. Jadi ini sebaiknya dimasukin ke sini biar jumlah pegawainya kelihatan. Gitu. Jadi ngelihat dari jumlah pegawai. Ya aku udah kenyang. Udah habis airku. Seperti itu. Hari Wahyu. Gis, kamu mau nanya ya, Gis? Nanya lagi, Gis. Kalian pengen aku kasih PR? Kang Ferry kan tadi nggak bisa nge-record ya? Iya nih nggak bisa nge-record karena ya baru ada sinyal. Iya nggak apa-apa. Tolong ini ya di ini. Yang ikut sekarang tuh tolong di screen ya. Oh yang ikut ya, oke. OTW. Oh nanti, ya nanti. Langsung keluar loh. Dia tuh langsung keluar. Enggak, soalnya nanti kan kita bakal coba belajar praktek bareng kan. Jadi takutnya nanti pas pertemuan berikutnya kan, nah kita karena butuh latihannya kayaknya. Iya benar, kita bakal latihan. Karena kalau udah kelewat misalnya kelewat materi yang sekarang, terus besok kita bakal praktek yang tiba. Bang Peri berisik. Maaf Si, banget. si, si, si. Nah udah dimit sendiri. Nah yang bakal ikut materi selanjutnya mungkin agak kesulitan gitu. Jadi nanti yang sini nih bisa bantu jelasin ke temennya yang kenal-kenal untuk jelasin yang sekarang gitu. Kayak gitu. Maksud Cici teh bukan nanti yang sini awas ya, yang sini awas nih, awas nih, awas nih. Pokoknya yang sini tuh awas ya, awas. Ya Oh, enggak gitu. Enggak gitu kok. Tenang aja, aku tak berniat untuk menyuruh kalian melakukan sesuatu. Kardinalitas kardinalitas lagi Kak masih kurang sih. Masuk kita ke kardinalitas lagi. Kayak gitu caranya kita membuat dan membaca derajat kardinalitas. Oke, di derajat kardinalitas. Ini sebenarnya ada sih yang kayak gini-gini. Cuman kayaknya kita bakal bahas minggu depan deh yang ini, materinya ini. Hmm, 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 hmm. Ini macam-macam ini sih, macam-macam relasi. itu minggu depan atau hari ini ya? Si, Hmm, yang itu loh, yang tadi. yang ini dah. Ah, ada macam-macam relasi tuh minggu depan atau hari ini? Enaknya gimana nih? Kalau misalnya ini minggu depan, kita langsung praktek hari ini. Kalau misalnya ini hari ini kayaknya nggak bakal nutut deh. Udah 1:11 soalnya. Minggu depan aja kalau gitu. Ini udah jam 9 soalnya udah. Iya, udah jam 9 ya. Ya udah,
Aku jelasin langsung ke contoh kasus aja kalau gitu. Aku contohin, aku bikin ini nggak sih? Aku bikin RT nggak sih? Nggak di record. Nggak ada yang record, kata di nggak katanya. Oh ya udah nggak apa. Iya jangan, nggak usah di record soalnya ini project magangku. Jangan di record kayaknya. Gak baik juga. Ya nggak apa-apa sih untuk ininya doang. Oh nggak bisa sih, kamu pindah dong. Kamu menghalangi penglihatanku. Nah kayak gini. Nah ini salah satu contoh ERT. Ini temanku sih yang bikin sih. Aku belum ngecek sih ini. Dia udah bener atau belum? Udah belum, aku nggak paham sih. Dari aku kayaknya ada DRT yang bener-bener nggak ada derajat kardinalitasnya. Ada dah kayaknya, bentar ya. Ini DFT, ini DP relasi, ini use case sequence, sequence, ini. Oh ini activity diagram. Hmm, mana ya? Nah nanti aku harapin sih kita bakal belajar ini juga. Kontak diagram, flowchart. Nah ini flowchartnya kayak gini. Bentar ya, aku OOT dulu nih. Nah ini kayak gini. Nah ini flowchart tuh ada dua teman-teman. Jadi ada flowchart manual, komputerisasi. Kalau flowchart manual, dia tuh cuma ngejelasin kayak sistemnya yang ada. Sedangkan kalau flowchart komputerisasi, dia udah jelasin kayak gini. Jadi misalnya input data nasabah, dia masuk ke ini namanya database. Ya ini simbolnya database nasabah kayak gitu. Nah nanti kita bakal belajar juga kayak gini tuh artinya apa, bentuknya kayak jajar genjang, bentuknya kayak gini tuh apa, nah kayak gini. Nah kayak gini kita bakal jelasin satu-satu. Nah kayak gini bentuknya, kalau kayak gini tuh apa, kita bakal belajar ini. Aku ngarepnya sih gitu sih, kita benar-benar belajar kayak gitu juga konteks diagram kayak gini itu butuh loh, itu butuh loh untuk kalian misalnya mau bangun project dari awal tuh konseptualnya ini dokumentasi. Aku juga bikin startup aku gitu, aku bikin kayak gini-gininya, tunjukin use case-nya aja kayak gini-gini. Nah kayak gini-gini gini-gini activity diagram. Boleh nanya lagi nggak ya? Oh iya mangga. Oke, tadi kan sempat bikin kayak ada butuh kayak diagram apa itu mulainya itu ngebuatnya itu dari mulai buat diagram apa dulu itu kalau mau istilahnya itu bangun project dari nol itu. Bangunnya tuh ya pasti dari flowchart dulu ya, dari flowchart. Flow, flowchartnya itu membahas kayak apa dulu gitu maksudnya apakah fitur-fitur atau ada hal lain gitu. Enggak, jadi flowchart itu kan apa ya, runtutan proses yang kamu lakukan, runtutan proses sistem yang bakal dilakuin kayak gitu. Nah kan ada dua tadi yang disebutin kan, flowchart komputerisasi sama flowchart manual. Nah yang manual itu masih kita masih berhubungan dengannya, Gambaran jadi yang kasar gitu ya. jadi yang dilakuin saat itu gitu, yang masih dilakuin saat itu. Sedangkan kalau udah ngomong soal komputerisasi, berarti dia udah masuk ke sistemnya kayak gini, udah data nasabah, berarti dia masuk ke database nasabah, pembuatan buku tabungan kayak gini-gini. Ini kan tandanya kayak gini tuh udah dokumen kan. Nah, kayak gitu. Jadi ke pembuatan buku tabungan menghasilkan dokumen. Nah, ini bentuknya udah hard file, hard copy. Nah, itu ada tanda-tandanya.
itu udah masuk ke komputerisasi kalau yang ini. Kalau untuk tergantung sih kalian nanti jadi analisnya atau jadi programmernya. Kalau kalian di bagian analis, untuk proses awal, analisis requirement kayak gitu, kalian pasti butuh kayak gitu. Kalian pasti bikin flowchart kayak gini, tapi lebih flowchart ke manual. Gitu. Tapi ketika kalian udah masuk ke siapa itu? Tapi ketika kalian udah masuk ke proses coding gitu, proses developmentnya, kalian pasti butuh ini yang komputerisasi. Tapi nggak memungkinkan kalian juga bisa menggunakan flowchart manual juga gitu. Tapi biasanya masih dioret-oret sih. Tapi kalau udah expert mah udah paham ya nanti, oh yang ini nih proses ini nih bakal prosesnya ini nih bakal disimpan di database yang ini kayak gitu, gitu udah biasa. Oh, ini dek lemari, dek lemari bentar. Eh, sama ini nanya lagi. Ini aku bener-bener penasaran nih Helen. Iya. Ya, uh, gini nih kan ada bagian analisis, ada yang bagian coding ya kan. Nah, uh, aku itu uh, fight Hmm. apa single factor jadi sendirian. Itu harus mulai dari mana itu bikin? Apakah harus bikin analisisnya dulu, terus langsung bikin itu langsung bikin kayak flowchart buat komputerisasinya. Jadi itu mulai dari mana dulu? Ini aku masih bingung karena ya baru pertama kali. Mm-mm. Sebenarnya ya Kang ya, kan yang nih bentuknya kayak gini. Sebenarnya kita udah nerapin uh, runtutan proses. Kayak misalnya kita datang ke kalian terus ditanya prosesnya tuh mulai dari sini Mbak, terus lanjutin ini, lanjutin ini. Kan kita pasti nulis itu kan. Sebenarnya tuh kita udah bikin flowchart sih, tapi kan flowchartnya secara manual. Nah, setelah kita bikin dari situ, kita pasti bisa masuk ke sini. Kita pasti bisa masuk ke sini, ke sini. Nah, ke sini, ke bagian terkomputerisasinya. Cuman dan kayak gini kita juga langsung masuk ke ini kan ya. Jarang kan kita nggak sih? Kita paling cuma ngandelin flowchart, terus udah dibikin database. Bikin ini. Di flowchart gini, baru udah kita bikin ERD tadi. Cuman aku pengennya sih yang flowchart itu kita bahas belakang sih. Bersamaan dengan ini. CD dan teman-temannya ini. Kayak gitu, abang. Ini menjawab enggak sih? Oke, udah kasih beres. Mu kenapa itu batuk? Enggak apa lagi, emang kurang enak badan. Kan kemarin sampai skip ini kan. Ya udah. Enggak apa. Oke. Belajar kardinalitas, kita masuk ke sini lagi. Karena temen aku nggak bikin. Temen aku nggak masukin derajat gimana sih, Ci? Aku juga nggak tahu kamu siapa. Oke, bentar ya. Nanti aku sapa teman-teman. Aku mulai risih dengan notif Windows ya. Lagi aku ganti ke Linux. Nah, kayak gini. Tadi kita nyampe di mana? Tolong ada yang ingat aku nyampe di mana untuk belajar kardinalitas tadi. Oh, jelasin tentang 01 nilai maksimum dan nilai minimum, terus ada ngebahas satu dep, satu pegawai mengapalai departemen. Oh, ini ya. Ada yang belum paham tadi sini dalam penulisan ini? Dalam penulisan belajar kardinalitas.
Itu kan yang nol. Nol itu maksudnya gimana ya? Yang nol. Kosong. Itu 0,n 0,1 Oh, ya. nol. Oh, jadi gini, kan kita bikin derajat kardinalitas itu berdasarkan kondisi ya, berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Nah, sedangkan kondisinya kayak gini. Kan di sini yang nol ini di bagian ini, hubungan yang ini. Pegawai mengepalai departemen, ya kan? Kita nggak usah mikir ke sini dulu. Jadi kita lagi dihadapin sama studi kasus. Di studi kasus itu, setiap pegawai itu dia bisa jadi kepala departemen. Setiap pegawai bisa jadi kepala departemen. Tapi nggak semua pegawai bisa jadi kepala departemen, ya kan? Kalau misalnya semua pegawai jadi kepala departemen kayak gimana? Kan departemennya banyak dong, ya kan? Jadi yang jadi kepala departemen tuh hanya satu orang pegawai. Pemahaman itu kita tanam ya. Jadi pemahamannya pegawai, satu pegawai mengepalai satu departemen. Nah, di sini ada nol. Kenapa kok nol? Karena penulisan derajat kardinalitas itu nol nilai minimum, nilai maksimum. Di sini nol karena enggak semua pegawai, jumlah minimum pegawai yang mengepalai departemen itu nol. Karena enggak semua pegawai itu mengepalai departemen, ya kan? Ya enggak? Oh iya iya baru mudeng. Oh itu 0,1 itu minimal Hmm. sama maksimal. Iya, dari segi dari sisi entitas pegawai. Nah, kalau dari sisi departemen 1,1. Kenapa 1,1? Nggak mungkin kan ada departemen yang nggak punya kepala. Kan nggak ada. Jadi, nilai minimum departemen yang punya kepala pegawai itu satu. Dan maksimumnya juga satu. Karena konsep kita tadi, yang kita udah bikin tadi, satu pegawai mengepalai satu departemen. Jadi nggak mungkin satu departemen dikepalai oleh dua pegawai gitu. Ya kan? Mana tuh yang nanya tadi? Oh iya iya masuk masuk oke. Oke. Terus teman-teman ada yang kurang paham lagi? Sebelum aku menyuruh kalian mengerjakan tugas. Cici seneng banget. Kita belajar, praktik, kita ayuk. Nggak ada ya? Ya udah kita praktek. Kita praktek, aku bakal bikin contoh di sini. Terus aku harap kalian, loh mana sih? Kok hilang? Kok hilang? Astagfirullahaladzim, mana ya? Kok hilang ya Allah? Om Heri, Poin Om tadi lo Heri. poin di ini loh, samping exam. Nah itu kan, coba klik. Itu kan ada dua tuh. Enggak Nah, ada, enggak muncul serius ini. ada satu. Coba ke situ lagi, ke situ lagi. Ada dua tuh. Ke situ lagi. Yang tadi loh, Oh ini, PowerPoint tadi loh. ntar aku stop sharing dulu. PowerPoint itu kan ada dua itu. Pelan-pelan aja. Terus diklik salah satunya. Kan tadi tuh buka dua sheets, dua file presentasi kan. Oke, ya udah. Udah aku udah stop sharing, yang ntar lagi aku share screen lagi. Aku pengen negur teman-teman dulu. Hai yang udah bergabung. Ini enggak, kalau kalian link materi bisa di-download di situ ya. Emang ini hilang ya chat. Ntar ya aku copyin lagi. Makanya baru ada yang baru join deh. Terus lupa, pasti bingung materinya di mana. Bentar aja. Bentar aja. Nah, download materinya di situ. Oke, aku salam-salamnya agak nanti ya. Aku tak pengen nyiapin ini dulu. Aku tak. Please now. You can type. Nah, ini udah ya. Nah, kalian bisa coba bikin derajat.
ERD kayak gitu di sini. Kalian tulis aja di sini gini. Ini aku tutup deh. Biasanya di Google LIO. Nah, baru deh kalian masuk ke sini. Ini biasanya kalian harus login sih di sini. Ini kalian harus login. Terus login baru deh kalian bisa milih. Kalau ini kalian udah punya dokumentasi sebelumnya yang pengen kalian buka di sini biasanya. Klik di sini nanti bakal ditujuin ke Google Drive. Ini untuk bikin baru. Karena kita bakal bikin baru. Klik. Oke, kita bakal bikin baru. Untuk EAD yang bakal kita bikin enaknya apa ya? Lalu ini ya, dulu aku nggak pengen seribet ini. Terlalu ribet sih untuk anak-anak ya baru belajar juga. Oke, aku nggak pengen ngambil ini. Kalian sebaiknya ngambil yang blank speech tadi saja. Ini aku hapus karena ini terlalu sulit buat kalian juga. Maksudnya simbol yang dipakai juga nggak sesuai sama ini. Jadi kalian bisa blank speech, terus kalian baru deh bisa coret-coret kayak gini. Aku tinggal bentar ya. Oh ya mas, nggak apa-apa. Nah, kita sama-sama iniin dulu. Kita apa ya? Kita sama-sama naruh pemahaman buat kita bakal bikin ERD apa. Kayaknya enak bikin ERD soal apa ya? Gimana kalau perpustakaan aja. Jadi di perpustakaan. ERD dan hmm, kardinalitas perpustakaan. Nah, contoh studi kasusnya kayak gitu. Nah, terus di dalam sebuah perpustakaan pastikan ada siswa, kan ada siswa, ada siswa. Ini 18 itu juga sih. Kebesaran. Kayaknya ya. Ada siswa. Terus kita tentuin dulu entitasnya. Nanti kalian lanjutin sendiri aja. Ada siswa. Terus ada pegawai. Ada admin deh. Admin perpusnya. Nah, aku bikin dua aja. Kalian kan nanti yang lanjutin. Terus mereka itu punya hubungan. Wih, hubungan apa? Oh, ini jangan ke admin deh. Ke buku aja. Buku aja. Nah, mereka siswa sama buku tuh punya hubungan. Kita bikin kayak gini. Ini bakal ada ini sih. Nah, kita belajarnya step by step aja, pelan-pelan. Pokoknya paham. Nah, siswa sama buku itu punya hubungan. Hubungannya apa? Meminjam. Jadi siswa meminjam buku. Kardinalitasnya. Nah, derajat kardinalitasnya. Kita bakal bicara soal derajat kardinalitas. Berapa banyak siswa yang meminjam buku?
tidak nol. Kenapa nol? Karena nggak semua siswa minjem buku, ya kan? Dan N. Kenapa N? Bisa aja banyak siswa meminjam buku. Kan untuk situnya gitu. Terus di sini kita bikinnya kayak gini. Satu buku dipinjam satu siswa. Ya kan? Ini berarti satu buku bisa dipinjam oleh banyak siswa. Jadi untuk buku satu, dia tuh bisa dipinjam oleh beberapa siswa. Jadi kayak gantian gitu lah. Jadi buku A sekarang dipinjam ini, besok buku A dipinjam sama itu. Ingat derajat kardinalitas itu udah berbicara soal datanya. Soal value-nya, bukan soal per I-nya, per bukunya. Ya itu maksudnya. Maksudnya datanya kan berulang-ulang gitu. Buku A, buku B, buku A, buku A kayak gitu. Jadi hubungannya kayak gini. Karena di sini derajat kardinalitasnya n, n. Kenapa n, n? Kenapa many to many? Karena di sini nilai maksimumnya n dan di sini nilai maksimumnya n. Ini n sama n. Jadi n, many to many. Karena many to many berarti hubungan yang di sini bakal jadi tabel. Dia bakal jadi entitas. Nama entitasnya pinjam. Bisa ditulis meminjam, bisa ditulis pinjam. Gitu. Ini ada yang deng nggak sih? Atau ada yang masih bingung? Kita belajar bareng ya? Maksudnya silahkan open mic ketika emang kalian nggak paham di situ. Aku Kang Ferry balik lagi. kan bentar doang. Balik ya, ke terus. itu tadi. Itu kan ada 0n, berarti kan satu apa? Nggak semua siswa dapat meminjam Meminjam buku, berarti kan buku. 0 itu kan. Ada n gitu. Terus ada 1n. Nah, itu ada many to many itu ngambilnya dari mana? N to n, n, n. Nah, itu loh yang paling bawah yang tadi baru ditulis. Itu dari ini nilai maksimumnya tabel siswa. Jadi ini tuh nilai maksimum tabel siswa. Nilai siswa, koma nilai maks buku. Nah kayak gitu. Jadi n, tuh dari mana? Nah dari sini. Jadi nilai maksimal si siswa n sama nilai maksimal si buku ini. Itu. Oke. Nah terus Makasih. ya sama-sama. Sebenarnya di derajat kardinalitas itu ada aturannya sih. Jadi kapan sih suatu hubungan akan menghasilkan entitas yang baru? Ketika derajat kardinalitas mereka bernilai 1,1 di sini, nilai maksimumnya nilai 1,1 sama n, dia akan menghasilkan satu tabel baru. Kayak gini, meminjam. Ini kan hasilnya kok n, ya. Berarti meminjam ini bakal jadi entitas baru. Cuman nanti untuk praktiknya teman-teman di rumah silakan dicoba. Nggak usah sampai bikin entitas baru sih. Cukup lengkapi ini aja aku udah bersyukur. Udah bersyukur. Jadi silakan bikin ini diterusin ya. Silakan bikin ini diterusin. Kok nggak bisa sih? Silakan diterusin. Ini nanti di rumah. Jadi nerusinnya dari kayak gimana Kak Cici? Jadi nerusinnya kan ya masih ada siswa, tabel siswa kan masih ada tabel siswa sama buku. Kan masih ada tabel admin. Kayak misalnya buku dicatat oleh admin, peminjaman dicatat oleh admin, atau
aku pengen teman-teman sekreatif mungkin. Enggak kreatif sih, maksudnya menuangkan pemahaman kalian sebaik mungkin di sini. Nggak usah baik, gak apa-apa juga sih. Maksudnya sebisa kalian, semaksimal kalian. Nanti biar aku bisa cek, terus aku juga bisa ngeliat, oh anak ini ternyata kurang di sini, kurang paham di sini, kayak gitu-gitu. Nah ini aku tetap kayak gini, ntar aku share. Cuma nanti kalian soal tulis, nanti kan bakal di-share di grup juga kan. Lengkapi entitas, lengkapi ERD, dan derajat kardinalitas. Kardi, derajat kardinalitas, pikirin kayak soal-soal guru-guru ya kan, kayak soal-soal ini. Aku ngajar aja nggak sampai kayak gini. Gitu. Nah, akan dilengkapi. Kalian bisa copy ini, pojok ke sini, terus di Ctrl C. Kalian bikin di sini, bikin baru di situ. Klik di sini, terus Ctrl V. Lanjutin. Terus yang lupa rename ini Cici, biar aku tahu itu punya siapa. Itu. Gitu ya nanti teman-teman. Atau ingin aku biar kalian paham delete. Soalnya kalau misalnya aku yang praktekin ini sampai kelar, kalian pahamnya sampai mana, kayak gitu. Jadi aku pengen kalian bener-bener praktek untuk ngelengkapin ini. Nggak usah sampai ini sih, nggak usah sampai bikin atributnya, nggak apa-apa. Sampai begini nggak apa-apa sih. Cukup aku pengen lihat derajat kardinalitas yang kayak gini, yang kalian buat sama hubungannya aja udah cukup. Kalau kalian pengen bikin atributnya juga kayak siswa itu ada nama ini, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting itu ini entitasnya, ini siswa buku itu. Aku nggak perut gitu mentingin atributnya sih. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Dari saya aman, Kak. Oke, Kak Aziz. Adik Aziz. Oke, yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Teman-teman. Nanti boleh konsul nggak ya waktu itu ngerjain? Iya, boleh mangga. Silakan chat. ERD belanja gimana kak? Oh terserah sih. Kalau emang apa sih nggak ngikutin ERD yang ini? Apa sih? Apa sih tadi? Nah ini nggak pengen bikin derajat kardinalitas untuk belanja, silakan. Ya kalian bisa bikin ini kenapa sih Windows ini nyebelin? Untuk bikin, nah aku kopas ya biar cepet ya. Ini contohnya yang belanja. Tarik ke bawah. Ini berarti belanja kan? Ya udah berarti di sini yang belanja siapa? Pengguna. Pengguna. Kita anggap ini marketplace. Membeli. 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 Membeli apa? Belanja apa? Baju lebaran. Nah kayak gitu. Bisa bikin kayak gini juga. Gak apa-apa. Pengguna membeli baju. Terserah. Kalian bikin gimana.
baju dicatat. Oh enggak, emang ada kasir. Ya terserah. Bisa bikin kayak gitu. Atau ini misalnya nggak pengen pengguna membeli baju atau pengguna hmm, kalau belanja tuh misalnya ini uang, bukan bukan ke uangnya sih. Hmm, kalau misalnya belanja itu biasanya tabelnya kan bisa pengguna, terus bisa ada baju, terus bisa ada baju doang enggak juga kan, pengguna, baju, hmm, apa ya, aku jarang ngurus e-commerce sih. Kalau aku tuh waktu itu, oh ini baju itu punya jenis kan bisa kayak gitu. Ada jenis baju kan nanti. Terus habis itu, misalnya pakaian, terus di sini ada jenis. Baju memiliki jenis kan gitu, bisa kayak gitu. Baju memiliki jenis. Terus bisa juga nanti admin menjual baju, tapi tetap aja ngarahnya nanti ke baju, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi pengguna membeli baju di sini ada lagi apa ya, hubungan relationship sama admin, misalnya baju dijual admin kayak gitu, bisa kayak gitu, tergantung kreativitas kalian sebaik mungkin. Nah kayak gini juga bisa. Jadi untuk entitas apa aja entitasnya kan, nah entitasnya bisa kalian tentuin sendiri ya nanti bentuk shape-nya kayak gimana kan. Nah bentuk shape yang gimana nih, yang ini yang buat entitas kalian bisa pakai Eclipse. Eclipse ini Eclipse kira lagi ngapain. Nah kayak gini untuk entitasnya ya. Ding. Kalian mau pakai entitas nggak apa-apa sih. Kalau kalau siswa itu NIS nih. Kalau buku tuh ID buku. ID buku. Kayak gitu. Terserah sih kalian nanti mau nambahin entitas iya, nggak nambahin juga iya. Di sini saya juga di sini juga kayak gitu. Misalnya penggunanya kalian mau pakai Ika, itu nggak masalah. Itu terserah kalian. Kalian pengen kayak gimana? Lalu di sini bajunya punya ID baju. Kalau nggak barcode ya. Tapi lebih ke ID baju sih. Nanti barcode-nya bisa dipakai di pembelian sama penjualan. Baju. Kayak gitu. Ini primary key pakai ini. Gitu. Kalian nggak usah ngejelasin primary key sama origin key kok. Aku cuma pengen bener-bener ngelihat ininya sih. Belajar kardinalitas sama hubungan entitasnya. IS. Sebenarnya gimana, harus sesuai aturan fungsinya kah? Itu atribut bukan kak, bukan entitas. Oh iya atribut, astagfirullahaladzim. Ya ini namanya atribut. Ya ini entitas. Nah yang kotak kayak gini nih entitas. Ini atribut. Yang tadi nanya, haruskah sesuai bentuknya? Iya harus. Harus. Karena ketika kalian aturan ini udah aturannya kok. Jadi persegi panjang itu emang notasinya entitas dan bentuk kayak gini ini emang notasinya atribut. Jadi bukannya dibalik ya. Ini jadiin kayak gini. Nanti ketika kalian bikin ERD, kalian bakal kesulitan bacanya. Bahkan bisa orang lain juga kesulitan buat bacanya. Nggak paham. Yang biasanya entitas jadi atribut, yang atribut jadi entitas. Gitu. Nanti adanya
nanti bakal ada miskom juga nanti pasti. Jadi udah ketetapannya emang kayak gitu. Yang kayak gini tuh namanya entitas, yang kayak gini atribut, yang kayak gini relationship hubungannya. Nah yang lulus ini, ini sebenarnya lulus, itu namanya relasi. Gitu. ISBN apa maksudnya? Deli. ISBN teh naon? Itu masalahnya belum paham fungsi masing-masing set. Nggak usah banyak ngehafal ya. Soalnya kalau di ERD itu cuma 3 ini doang. Nih, ini udah. Jadi ngapalinnya tuh gini, kotak itu entitas, bulat itu atribut, udah itu aja. Kan cuma ngapalin 3 doang kan, sama ini jajar genjang nih relationship-nya. Udah itu aja teman-teman. Bentar, bentar. Terus ada pertanyaan yang lain? Terus Windows kamu ya nakal banget. Enggak sih, itu notifnya demit. Masih ada bahasan lagi nggak sih ya? Oh, oh ini ada. Apa? ERD apa tadi? Baik, kita bahas lagi ya. Itu yang mana ya? Ini kan definisinya di sini sih, jelas definisinya. Jadi ERD itu teknik pemodelan data yang mempresentasikan gambar entitas dan relasi antar entitas di dalam sebuah sistem informasi. Jadi di dalam ERD kita menggambarkan entitas-entitas tadi, entitas-entitas entitas satu dengan entitas yang lain beserta relasinya. Gitu, Bang. Terus komponen utama penyusun sebuah ERD itu entitas sama relasi. Entitas ini sama ini entitas yang bulat, yang kotak-kotak. Terus yang garis-garis ini relasinya. Terus, oh itu alias ya? Kamu lagi ngetes aku, guys. Ini ada yang bilang, enggak, padahal belum kelar. Ini ada pertanyaan lagi, teman-teman. Apa sudah cukup? Jangan lupa ya PR-nya. Jangan lupa PR-nya di rumah. Nanti di grup aja itu di share linknya, jadiin deskripsi. Iya, ini jangan lupa. Aduh, aku nggak sempat nge-record, gimana nih, Mas? Kalau oh ya, yang tadi kalau ada member-member yang belum ikut, coba nanti ku itu Ya, Kak, saya izin keluar. Iya, pilihnya nanti link dulu ya. nyusul di grup aja tuh linknya, atau lempar di chat, lempar di chat. Iya. Nanti namain ya. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm.
Terus kenapa Kang Ferry? Kang Ferry. Itu linknya, link Oh, di lab. oh iya, link. Oke. Udah nanti sekalian aku taruh sini. Nanti kalau nge-share ke grup dikasih penjelasan aja dulu Kang, biar anak-anak nggak kaget juga. Siap. Oke. Iya. Aku belum negur orang-orang ya. Oh tadi ada Rifki ya. Hai Rifki. Hai Kang Abdul. Ya ampun, ada abang aku. Aduh aku malu. Aduh aku malu. Hai. Assalamualaikum Kak Adam, baru masuk ya. Kamu ngapain Bang Abdul? Kan malu. Hai Bang Adam. Hai Agis. Ya sudah tadi ya. Hai Bang Haji. Hai Kak Feli. Hakul juga. Hai Arga. Kak Arif juga ya, tumben. Oh, udah kemarin ya. Udah lama join ya, aku baru ini. Hai Kak Deli. Kak Feri yang tadi. Hai Hari Wahyu. Hai Kak Zulfikal sama si Rajul. Terima kasih teman-teman udah nimbrung sekalian belajar sama-sama. Kamu ya. Kamu. Kamu jangan gitu. Harusnya ini oh ya teman-teman ini kenalin Bang Abdul Rahman Sinaga nih. Dia tuh ini owner dari startup sebelah ya, Mas. Udah punya software house dia ya. Kamu punya software house kan? Harus si Abdul sedang mengujiku. Jadi kalian kalau butuh pencerahan bisa tanya Bang Abdul, dia tuh udah pro ini, pro programmer, programmer. Bisa tanya ke dia untuk urusan coding mengcoding juga. Cici bisa sih cuman aku nggak paham front end, aku lebih ke back end. Bisa tanya. Bang Arif aku nggak dengar serius. Kurang. Bang Arif ngomong ya? Nggak dengar. Aku nggak dengar. Udah 50. Gimana nih? 58, 60. I don't can hear your voice. Link grup sih biar join. Oh iya, oh belum join ya? Mas, ada link nggak? Bisa taruhin di komen nggak? Masih, tolong dong ini, lempar link dong. Lupa aku, ada yang belum join ya di sini. Ntar ya, ntar ya. Nah itu linknya. Sudah kulempar. Makasih Kak Ferry. Nah itu linknya kalian bisa join di situ. Kalau ada yang belum join, aku tuh nggak tahu ini ada yang join apa enggak. Nanti kalian bisa join di situ. Saya mau tanya Bang, fungsi GraphQL untuk apa ya di React? Nah tuh, ayo Bang ini, Bang Abdul Rahman Sinaga, kasih waktu dia untuk menyebut. Mana sih Sinaga ya? Mana sih? Mana dia masih, oh itu kan. Ayo Bang, jawab Bang cepat. Tuh React JS tuh, aku mah nggak pakai React. Aku nggak pakai React Bang. Aku baru main Node. Coba Bang, cepat jelaskan. Mana sih Abdul? Atau mungkin teman-teman yang lain bisa bantu jelasin untuk pertanyaan si Agis yang pakai React, JS, mangga atuh. Tuh Rifki, tadi kan dia ini ya. Tadi kan Rifki katanya mobile dev. Ki, Enggak bisa. Ki, Aku front end juga. Aku back end. ada yang lain mungkin yang bisa nggak main React. Sama aku juga nggak main di si Agis nih. Agis nih. Nggak ada yang paham, Gis. Coba kamu kopas ini terus share grup aja, Gis, tanyaannya. Aku nggak main React juga soalnya. Serius, demi alat aku nggak main React. Nggak main React, aku main Node.
Tebar pun masih awal. Jadi ini udah nggak ada pertanyaan lagi kan teman-teman ya? Kalau nggak ada kita bisa akhiri karena udah jam segini juga 21.56. Nggak ada kan ini ya? Nggak ada kan, jangan lupa tugas kalian. Aku kasih ketentuan kali ya di sini. Hmm. Atribut. Tidak perlu atribut. Tidak perlu PK dan LK. Jadi spesifik numerik D. Oke. Cukup fokus di entitas relationship derajat kardinalitas apa lagi ya? Kardinalitas dan kok nggak hilang sih? Aku lupa. Ini kan grade. Ini kan grade-nya. Nah ini sebenarnya aku lupa, tapi kayaknya panjang. Oh ininya.